Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Tadeks Biologi angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan mikroba dalam produksi makanan, yang mana untuk memenuhi tugas mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Nida Humaida MSI. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai peranan mikroba dalam produksi makanan. Bahan pangan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Bahan makanan ini juga merupakan medium yang baik bagi pertumbuhan mikroba. Dalam bidang pangan, banyak mikroorganisme yang mempunyai peranan baik, peranan positif memberikan keuntungan, dan peranan negatif atau menimbulkan kerugian. Beberapa mikroba dapat menyebabkan kerusakan pangan, menimbulkan penyakit, dan menghasilkan racun. Namun ada juga mikroorganisme yang bermanfaat dalam pembuatan beberapa jenis makanan dan minuman. Misalnya saja seperti fermentasi, seperti tempe, kecap, tauco, sosis, keju, bir, anggur, dan sebagainya. Makanan dan minuman tersebut diolah secara fermentasi dengan menggunakan kemampuan mikroba. Yang selanjutnya yaitu dasar pemanfaatan mikroba dalam bahan makanan. Peranan mikroba dalam beberapa aspek diantaranya bagi lingkungan, yaitu tinjauan ekologi mikroba bertanggung jawab atas berlangsungnya siklus materi dan energi siklus biogeokimia, seperti siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, yang menjadi bagian penting dari komponen setiap organisme limbah yang toksik. Produksi makanan yaitu hampir setiap hari yang kita makan atau yang kita konsumsi sebagai produksi makanan dan minuman hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroba, seperti misalnya saja seperti yogurt, tempe, oncom, nata de coco, anggur, tape, kecap, dan yang lainnya. Di Jepang dan di Indonesia, sudah sejak zaman dahulu kacang kedelai diolah dengan menggunakan bantuan fungi atau ragi dan bakteri asam laktat. Bahkan sudah sejak zaman Perang Dunia Pertama, fermentasi terarah dengan ragi yang digunakan untuk membuat gliserin, asam laktat, dan asam sitrat dalam jumlah besar yang diperlukan oleh industri makanan yang masing-masing dengan pertolongan bakteri asam laktat dan cendawan Aspergillus niger. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses mikrobiologi industri. Yang pertama, organismenya. Yang kedua, mediumnya. Yang ketiga, hasilnya. Yang keempat, tidak berbahaya bagi manusia. Yang kelima, bersifat non-patogen dan bebas toksin. Yang keenam, mikroorganisme lebih disukai jika berukuran besar. Yang ketujuh, mikroorganisme industri harus dapat direkayasa secara genetik. Yang kedelapan, mudah dipindahkan dari medium biakan di laboratorium. Jadi, kedelapannya tadi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses mikrobiologi industri. Nah, yang selanjutnya itu syarat penggunaan mikroba untuk makanan. Yang pertama, harus murni. Yang kedua, unggul. Yang ketiga, stabil. Dan yang keempat, bukan patogen. Berikut adalah penjelasannya mengenai keempat syarat penggunaan mikroba untuk makanan. Nah, yang pertama yaitu murni. Dalam proses-proses tertentu harus menggunakan biakan murni atau dari satu strain tertentu yang telah diketahui sifat-sifatnya. Untuk menjaga agar biakan tetap murni dalam proses, maka kondisi lingkungan harus dijaga tetap steril. Penggunaan kultur tunggal mempunyai risiko yang tinggi karena kondisi harus optimum. Untuk mengurangi kegagalan, dapat digunakan biakan campuran.
Keuntungan penggunaan biakan campuran adalah mengurangi risiko apabila mikroba yang lain tidak aktif melakukan fermentasi. Nah, jadi syarat yang pertama yaitu mikrobanya harus murni. Yang kedua yaitu unggul. Pada kondisi fermentasi yang diberikan, mikrobia harus mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang dikehendaki secara cepat dan hasil yang besar. Sifat unggul yang ada harus dapat dipertahankan. Hal ini berkaitan dengan kondisi proses yang diharapkan. Proses rekayasa genetik dapat dilakukan untuk memperbaiki sifat jasad dengan maksud mempertinggi produk yang diharapkan dan mengurangi produk-produk ikutan. Nah, jadi syarat yang kedua yaitu mikrobianya harus unggul. Yang ketiga yaitu stabil. Pada kondisi yang diberikan, mikrobia harus mempunyai sifat-sifat yang tetap, tidak mengalami perubahan karena mutasi atau lingkungan. Nah, jadi syarat yang ketiga yaitu mikrobianya harus stabil dan tidak mengalami perubahan, misalnya karena mutasi atau lingkungan. Dan yang keempat, bukan patogen. Mikrobia yang digunakan adalah bukan patogen bagi manusia maupun hewan, kecuali untuk produksi bahan kimia tertentu. Jika digunakan, mikrobia patogen harus dijaga agar tidak menimbulkan akibat samping pada lingkungan. Nah, jadi syarat penggunaan mikroba yang keempat yaitu harus bukan patogen. Yang selanjutnya, keuntungan dan kerugian keberadaan mikroba dalam makanan. Kehadiran mikroba di dalam bahan makanan dapat mendatangkan keuntungan dan juga kerugian. Mikroba mendatangkan keuntungan dalam bahan pangan bila akibat kehadirannya baik secara langsung atau tidak langsung mendatangkan keuntungan. Nah, adapun keuntungannya yaitu yang pertama berperan dalam proses pengolahan makanan, yang kedua berperan dalam peningkatan nilai gizi makanan. Peran ini dapat terlihat dalam pembuatan tempe dari kedelai. Yang ketiga berperan dalam pengadaan bau dan rasa. Yang keempat berperan dalam perubahan warna. Nah, yang selanjutnya ini ada tabel beberapa mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produk pangan. Nah, yang pertama itu ada susu. Itu mikroorganismenya ada Lactobacillus bulgaricus dan yang lainnya. Nah, jadi itu termasuk golongan bakteri. Hasil produknya ada yogurt, ada mentega, keju, keju Swiss, susu asam. Yang kedua ada kedelai. Situ ada juga mikroorganismenya yaitu golongan jamur untuk produk tempe atau kecap. Yang ketiga ada kacang tanah. Di situ ada juga mikroorganismenya yaitu golongan jamur pembuatan oncom. Yang keempat beras. Ada juga mikroorganismenya yaitu golongan jamur untuk tape ketan. Yang kelima yaitu singkong. Ada juga mikroorganismenya yaitu golongan jamur pembuatan tape singkong. Yang keenam air kelapa tadi termasuk bakteri pembuatan nata de coco. Yang ketujuh tepung gandum yaitu jamur pembuatan roti. Yang kedelapan kubis termasuk bakteri dalam pembuatan asinan. Yang kesembilan yaitu padi-padian atau umbi-umbian termasuk jamur. Penghasil produknya itu minuman beralkohol. Nah, jadi itulah tabel dari beberapa mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produk pangan. Nah, yang selanjutnya beberapa mikroorganisme yang berperan dalam pembusukan bahan makanan. Yang pertama ada telur, asalnya lingkungan. Itu ada nama genusnya. Yang kedua itu bahan-bahan dari itu asalnya lingkungan juga, ada juga nama genusnya. Yang ketiga ada daging dari ikan.
itu ada juga asalnya dari lingkungan dan genusnya. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan mikroba dalam bidang pangan. Yang pertama dalam pembuatan yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil kerjasama dengan mikroorganisme. Tidak sembarangan mikroorganisme yang dapat membantu proses pembuatan yogurt. Terdapat 2 bakteri utama yang membantu proses fermentasi yogurt. Di antaranya adalah Streptococcus Thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, jadi dalam pembuatan yogurt ini dibantu oleh 2 bakteri, yaitu tadi Streptococcus Thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, yang kedua yaitu dalam pembuatan keju. Keju Daddy sejati adalah masa susu fermentasi yang didapatkan susu biasanya dari sapi, namun susu kambing dan susu domba juga digunakan sebagai bahan baku keju. Fermentasi dilakukan oleh bakteri yang menghasilkan laktat dengan fermentasi laktosa atau gula susu. Laktat menghambat pertumbuhan organisme lain yang dapat merusak makanan atau menyebabkan penyakit dalam pembuatan keju. Pada perlakuan awal, 2 spesies yang paling umum digunakan bakteri yaitu Lactobacillus casei dan Streptococcus lactis. Nah, jadi dalam pembuatan keju ini ada 2 bakteri yaitu Lactobacillus casei dan Streptococcus lactis. Nah, yang ketiga yaitu Yakult. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang dibuat dengan cara fermentasi susu bubuk skim yang mengandung bakteri asam laktat hidup Lactobacillus casei, Shirota strain. Di dalam setiap botol Yakult terdapat lebih dari 6,5 miliar bakteri L. casei Shirota strain yang mampu melewati asam lambung dan cairan empedu sehingga dapat berperan secara maksimal di dalam usus. Nah, jadi dalam pembuatan Yakult itu ada bakteri yang namanya Lactobacillus casei Shirota strain. Yang keempat yaitu dalam pembuatan mentega. Mentega atau disebut juga butemilk dihasilkan dari susu skim atau susu rendah lemak dengan bantuan bakteri asam laktat. Butemilk mempunyai karakteristik pada tekstur, rasa asam dan aroma. Tekstur yang dihasilkan dari pemecahan dadi, aroma dan rasa disebabkan oleh diasetil, asetildehid dan produk metabolik lain dilepaskan oleh bakteri fermentasi. Kultur yang digunakan untuk membuat butemilk merupakan kultur asam laktat yang terdiri dari bakteri Streptococcus tremoris, S. diacetilactis, dan Leuconostochremoris. Nah, jadi ada 2 bakteri dari pembuatan mentega. Yang selanjutnya yaitu pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan yang populer di negara kita meskipun merupakan makanan yang sederhana, tetapi tempe mengandung sumber protein nabati yang cukup tinggi. Jenis tempe sebenarnya sangat beragam tergantung pada bahan dasarnya. Namun yang paling luas penyebarannya adalah tempe kedelai. Untuk membuat tempe, selain diperlukan bahan dasar kedelai, juga diperlukan ragi. Tempe terbuat dari kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus sp. Nah, jadi dalam pembuatan tempe dibutuhkan bantuan oleh jamur yaitu Rhizopus sp. Dan yang terakhir yaitu pembuatan kecap. Kecap terbuat dari kacang kedelai berwarna hitam. Pada proses fermentasi pembuatan kecap dengan menggunakan jamur Aspergillus wenti dan Rhizopus sp. Jamur Aspergillus wenti dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur Aspergillus wenti bersama-sama dengan bakteri asam laktat
yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai peranan mikroba dalam produksi makanan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.